Istanbul Museum for the History of Science and Technology in Islam. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Hizmetleri itu didirikan 15 Juni 1990 guys. Jadi tempat ini sangat keren. Awalnya tempat ini hanya saya lihat dalam sebuah film, tapi bisa juga kesampaian melihat tempat ini guys dan berkunjung melihat kondisi sebenarnya. Tempat ini dekat dengan pusat budaya dan seni di Istanbul. Di dalamnya ada berbagai kegiatan seperti pameran dan pertunjukan seni. Tapi ada juga kafe tempat sinar pantulan dan air di sekitarnya guys. Tempat ini sedikit gelap dan warna yang keluar dari antara dinding menciptakan suasana yang indah guys. Meski dikecualikan karena tempatnya, ini adalah tempat untuk dikunjungi untuk melihat kartun bersejarah dan pameran karikaturis guys. Akşemseddin Mehmet atau Akşemseddin Muhammad Şams al-Din bin Hamzah dalam bahasa Turki. Akşemseddin itu adalah seorang alim, penyair dan wali asal Umayyah ya. Ia adalah guru berpengaruh dan penasihat dari Kaisar Mehmet sang penakluk guys. Setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dengan gurunya Syekh Haji Bayram Wali, ia mendirikan Tarekat Syamsiyah Bayramiyah Syufi. Dia menemukan makam Abu Ayyub al-Ansyari, sahabat Muhammad SAW, yang hilang di Konstantinopel sebelum pengepungan Konstantinopel guys. Selain tenar di bidang ilmu agama dan tasawuf, Akşemseddin juga terkenal di bidang kedokteran dan farmakologi guys. Tidak banyak sih referensi tentang bagaimana dia memperoleh pengetahuan ini, tetapi orientalis Elias John Wilkinson Guib mencatat dalam karyanya History of Ottoman Poetry yang dipelajari Akşemseddin dari Haji Bayram Wali selama bertahun-tahun bersamanya. Akşemseddin juga berpengetahuan luas dalam pengobatan gangguan psikologis dan spiritual. Akşemseddin menyebutkan mikroba dalam karyanya Madat-ul Hayat, The Material of Life sekitar 2 abad sebelum penemuan Anthony van Leeuwenhoek melalui eksperimen guys. Yang ini Chestnut Rustic guys, namanya sepanjang jalan di Turki biasanya banyak orang jual itu ya. Chestnut Rustic ini juga ada nih Chestnut Rustic ya guys. Kemudian selain ini ada juga yang namanya sorbet sandwich ini guys, gurih ya. Sandwich ini bisa dicampur dengan yogurt, cheese, or milk, or tea ya sebagai breakfast kalian. Nah, breakfast kayak gini healthy deh guys. Ada chestnut roasted, sandwich, cheese, yogurt, milk, and tea. Yang ini sahrep tea guys. Nah ini
saya lanjut di dekat pantai itu, dekat Seven Fall Hotel and Resorts juga, yaitu kita barusan melihat fashion show dari pamer jaket kulit atau jaket musim dingin. Ya contohnya seperti yang saya pakai ini guys, tapi di Turki harganya oke, kualitinya good juga. Harganya 3 juta, 5 juta ke atas, ada yang 10 juta. Ya begitulah guys. Nah ini kita antri mau beli es krim tuh guys. Kalau di Turki kan es krimnya tuh delicious ya, yummy banget gitu guys. Tapi sama penjualnya itu kita ada atraksinya tuh, diputer-puter begitu tuh. Es krimnya baru kita diserahin ke kita tuh. Jadi oke banget. Ajib coba deh, enak kok. Delicious es krim Turki. Nah ini saya menuju Blue Mosque atau Masjid Biru ya, atau Masjid Sultan Ahmet di Istanbul Turki guys. Kalau kita ke Istanbul, ada Masjid Megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi, menjadi satu bangunan paling ikonik kota ini guys. Kalau ke Turki, Istanbul ada Masjid Megah dengan 6 menara yang menjulang tinggi menjadi satu bangunan yang ikonik ini guys. Jadi hampir wisatawan pada datang ke sini selalu kalau ke Turki. Masjid ini merupakan saksi bisu sejarah kejayaan Kekaisaran Ottoman yang pernah berdiri di negara Turki. Jadi lokasinya juga nggak jauh guys dari Laut Marmara yang membentang luas di sebelah selatan Turki guys. Jadi awal pendirian masjid ini dimulai dari perjanjian damai Sivatorok yang mengakhiri perang 15 tahun antara Kekaisaran Ottoman dan Kerajaan Habsburg. Jadi setelah perjanjian itu Kekaisaran Ottoman mengalami kekalahan saat berperang dengan Persia tahun 1603 sampai 1618 guys. Jadi arsitektur masjid ini megah banget guys. Ada 5 kubah utama, 6 menara, dan 8 kubah sekunder. Arsitektur megah ini dianggap sebagai masjid terbesar terakhir pada periode klasik guys. Arsitek Masjid Biru, Sedeklar Mehmet Aga, menggabungkan elemen arsitektur Islam tradisional dan Kristen Bizantium untuk mewujudkan pembangunan masjid yang begitu megah ini guys. Masjid yang sebenarnya bernama Sultan Ahmet ini guys disebut sebagai Masjid Biru karena interiornya dilapisi oleh lebih dari 20.000 ubin isnik buat tantangan yang mempesona guys. Jadi ubin itu terbuat dari keramik yang berwarna biru dengan desain tulip merah guys. Selain itu lantai 2 masjid juga dicat biru dengan cahaya matahari yang masuk melalui lebih dari 200 jendela kaca patri. Ini saya berada di depan Hagia Sophia atau dalam Turki disebut sebagai Hagia Sophia guys ya, yang dari museum sekarang udah diubah fungsi sebagai masjid sejak tanggal 10 Juli 2020 kemarin guys oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Pada tanggal 24 Juli 2020 sudah dimulai sholat Jumat di sana. Tetapi meskipun fungsinya sudah menjadi masjid, tetap saja para wisatawan dari seluruh dunia tetap dapat menikmati di Hagia Sophia ini seperti masjid-masjid yang lain seperti Blue Mosque juga. Hagia Sophia dibangun pertama kali sebagai gereja katedral oleh Kekaisaran Bizantium Kristen sejak 1500 tahun yang lalu guys. Kemudian bangunan itu diubah statusnya menjadi masjid setelah penaklukan Konstantinopel oleh Ottoman pada 1453. Lalu status Hagia Sophia diubah menjadi museum pada tahun 1934 dan ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Seiring berjalannya waktu, Hagia Sophia menjadi salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi wisatawan di Istanbul guys. Jadi perubahan Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ini sempat memicu berbeda pendapat, tapi sudah diterima guys dengan baik.
Nah ini guys, setelah dari Blue Mox tuh saya keluar masukin store yang ada souvenir store kerajinan yang ada di Turki. Oke banget deh kalau kalian ke Turki guys. Wajib deh datang ke sini, keren banget deh, nilai artistiknya tinggi banget guys. Gak rugi deh kalau kalian mampir ke sini. Nah kalian lihat tuh serbah blue ya, ini namanya Evil Eye. Menurut kepercayaan Turki sih sebagai tolak balak. Kalau saya menilainya, melihatnya sebagai art guys. Ternyata banyak mahasiswa Indonesia yang berada di Turki, dia bekerja di toko souvenir Turki juga guys. Perjalanan saya malam hari menuju Istanbul Grand Airport, yaitu bandara terbesar di dunia guys, yang dia ada di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul guys. Mengesankan banget guys. Insya Allah kalian menyusul yang belum pernah ke Turki. Halo guys, ini guys saya udah sempat ngerasain tuh waktu ke Istanbul Turki, di Istanbul Grand Airport. Ini bandara terbesar di dunia ya guys. Jadi bandara baru Turki di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul guys. Jadi kalau kalian ke Istanbul Turki, cobain deh ke bandara barunya Turki ya guys. Jadi bandara baru Turki di distrik Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul. Jadi selain Atatürk International Airport, ada bandara baru yang terbesar di dunia nih guys, namanya Istanbul Grand Airport.